Di Kecamatan Metro Yudan terdapat sebuah bekas pabrik air mineral yang telah mangkrak cukup lama. Pabrik yang sudah tidak beroperasi ini terlihat memiliki pagar keliling hingga gerbangnya sendiri konon katanya selalu dikunci dan seolah siapapun tidak diperbolehkan masuk sembarangan. Meninggalkan pabrik karet di Sukabumi yang konon katanya penuh misteri, di mana sering terjadinya penampakan sosok-sosok tak kasat mata, rupanya masih banyak lagi beberapa pabrik-pabrik tua ataupun terbengkalai di Indonesia lainnya yang konon katanya juga menyeruak kisah-kisah misteri dan seram, hingga membuat penasaran bagi siapa saja yang melihatnya. Ya, konon katanya di Kecamatan Metro Yudan terdapat sebuah bekas pabrik air mineral yang telah mangkrak cukup lama. Pabrik yang sudah tidak beroperasi ini terlihat memiliki pagar keliling hingga gerbangnya sendiri konon katanya selalu dikunci dan seolah siapapun tidak diperbolehkan masuk sembarangan. Di dalam area pabrik bekas air mineral inilah juga terlihat sangat tidak terurus, di mana banyak rumput-rumput liar yang menutupi hampir setengah luasan dari bangunan tersebut. Dengan kondisi area luar yang dipenuhi semak belukar, tentunya kesan seram dan mistis semakin memperkuat bangunan mangkrak tersebut, hingga tak banyak warga yang berani masuk dalam kawasan pabrik karena disinyalir terdapat banyak ular. Bahkan saking lamanya kosong, kini banyak masyarakat yang menggunakan tempat tersebut sebagai tempat menjalani kegiatan yang berbau spiritual seperti uji nyali, lantaran keangkerannya pemirsa. Lantas, mengapa pabrik kosong ini dikatakan menyeramkan oleh warga sekitar ya? Hal ini terjadi pemirsa lantaran bangunan tuanan besar yang ada di pinggir jalur desa tersebut jauh dari pemukiman penduduk warga dan berdekatan dengan lokasi kuburan yang berada di seberang pabrik kosong tersebut. Dari pengalaman warga yang pernah menjalani wisata uji nyali mengungkapkan pemirsa bahwa sosok gaib yang sering muncul didominasi oleh sosok hantu berwujud perempuan yang biasanya orang Jawa menyebut yaitu wewe, hingga sosok nenek-nenek. Tidak hanya wewe pemirsa, terdapat juga sosok tinggi besar yang juga sering nampak di lokasi bagian depan dari bangunan tersebut. Misteri pabrik gula Pemalang bekas gedung Belanda. Selain kedua pabrik di atas, ada satu lagi nih pemirsa, pabrik yang konon katanya terbengkalai hingga menimbulkan kesan angker bercampur mistis. Ya, ada sebuah bekas pabrik gula yang hingga kini masih berdiri kokoh di mana berada di kota Pemalang, Jawa Tengah. Meski terlihat kokoh, namun pabrik gula yang dibangun pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1911 ini rupanya sudah tidak beroperasi lagi hingga akhirnya dibiarkan begitu saja, bahkan terbengkalai pemirsa. Pemalang merupakan kota agraris, sehingga banyak wilayah yang dijadikan persawahan dan perkebunan.
Kondisi geografis yang cocok untuk ditanami tebu ini membuat penjajah terpikat dengan kondisi Pemalang yang subur. Dan tahukah pemirsa, konon katanya bahwa di daerah Pemalang berdiri sebuah pabrik gula yang dibangun pada zaman Belanda. Hingga kini pabrik ini masih berdiri kokoh di Pemalang. Pabrik gula di Pemalang ini dibangun sejak 1911 berlokasi di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dikutip dari media setempat, pabrik gula ini tergabung dalam PTP Nusantara 9 dan merupakan badan usaha milik negara. PTPN 9 sendiri mengelola 8 pabrik di Jawa Tengah. Sejak didirikan hingga saat ini pemirsa, pabrik gula ini pun sudah mengalami beberapa perubahan dari bentuk perusahaan dalam status kepemilikan ataupun penguasaan. Pabrik gula ini berkembang menjadi sebuah destinasi wisata, yaitu wisuda atau wisata susur dampar. Wisuda ini adalah wisata kereta yang bersejarah dengan menaiki kereta ataupun lokomotif yang masih berfungsi. Banyak pengunjung yang datang, baik umum ataupun pelajar, apalagi setiap hari libur. Pengunjung diajak keliling dan membuat mereka berfantasi ke zaman dulu. Jika berbicara mengenai hal-hal yang berbau mistis yang terjadi di pabrik gula tersebut, memang konon katanya pabrik kosong yang sudah kosong puluhan tahun tersebut banyak menuai cerita mistis. Ya, dari beberapa eksplorasi yang pernah dilakukan oleh para masyarakat yang melakukan uji nyali, konon katanya pernah melihat sesosok berbaju putih yang melintas. Namun ketika dicari pemirsa, sosok tersebut tidak diketahui kemana keberadaannya. Begitu pula dengan pengalaman masyarakat lain, di mana sempat diganggu dengan suara-suara benda jatuh, kemunculan sosok bayangan hitam besar, bahkan sosok wanita yang konon katanya merupakan penunggu pabrik sejak pabrik tersebut belum dibangun. Dan itulah rentetan pabrik-pabrik tua ataupun yang mangkrak terbengkalai penuh misteri yang berada di sebagian wilayah di Indonesia, di mana menuai cerita horor hingga menceritakan mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Tentunya jangan dilewatkan ya episode konon katanya selanjutnya yang akan kembali menyuguhkan kisah-kisah misteri yang beredar di masyarakat.